Film dibuka dari seorang polisi bernama Chan yang kelihatan sangat frustasi. Setiap hari, hidupnya cuma dihabiskan untuk minum-minum sampai mabuk. Alasan sebenarnya karena setahun yang lalu, seorang karyawan yang merasa ditipu oleh bosnya menyandra 2 orang. Orang itu meminta polisi mendatangkan awak media. Video kekecewaannya itu direkam langsung, tapi ternyata wartawan itu adalah polisi Chan yang menyamar. Dia berusaha merebut senjata dan granat yang dipegang orang itu. Setelah berhasil mendapatkannya, dia melemparkannya ke gorong-gorong. Esokan harinya, dia mengajarkan ke timnya cara cepat menarik pistol. Tiba-tiba, pacarnya bernama Sun datang ke sana. Nah, Sun ini juga punya seorang adik bernama Hong yang juga masuk di timnya Chan. Lalu Shin beralih ke 5 pemuda yang berencana melakukan perampokan hanya untuk bersenang-senang. Setelah berhasil membobol brankas, bukannya kabur dan mengambil uangnya, dia malah meminta karyawan bank itu menelpon polisi. Polisi datang ke sana tapi kelompok ini dengan brutal menembaki mereka. Karena kalah di persenjataan, para polisi ini banyak yang tertembak. Bantuan pun datang lalu kelompok ini kembali masuk ke bank. Salah satu anggota kelompok ini menjatuhkan tasnya. Seorang polisi bernama Sam lalu menodongkan senjatanya. Setelah membuka topengnya, Sam seperti mengenal orang ini. Tapi tiba-tiba kelompok ini menembakinya. Sam terluka di kaki tapi satu anggotanya meninggal. Dan kelompok ini berhasil kabur. Disinilah terungkap siapa sebenarnya kelompok ini. Mereka ini sekumpulan anak nakal gabut dari keluarga kaya dan berpengaruh. Ada Joe sebagai pemimpin, Sue, Fire, Tintin, dan juga Max. Itulah alasan mereka seperti tidak tertarik dengan uang dan melakukan kejahatan seperti melakukan sebuah game. Tiba-tiba, Inspektur Chan sesumbar bahwa dalam waktu 3 jam, dia bisa menangkap kelompok bertopeng ini. Chan yakin para perampok ini cuma penjahat naif. Di sisi lain, Chan dan Hong menemui Sam di rumah sakit. Chan bilang bahwa informannya sudah mengetahui markas kelompok ini. Nah, sebelum pergi, Chan bilang di luar banyak sekali debt collector yang datang untuk menagih hutang ke Sam. Sam memintanya jangan khawatir karena Sam pasti bisa membayar hutangnya. Keesokan harinya, Chan bersama timnya datang ke sebuah gudang kosong. Anak buahnya ini seakan-akan meremehkan kelompok bertopeng dan bilang bahwa mereka akan dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Chan lalu membagi tim jadi 2 kelompok. Chan seakan melihat pergerakan dan menembak. Ternyata setelah didekati itu hanya sebuah boneka. Tapi kelompok bertopeng dengan santainya bilang bahwa permainan dimulai. Kelompok Chan dikagetkan dengan tulisan Game Start. Chan mencoba menghubungi tim 2, tapi Max sudah mematikan sinyal radionya. Terdengar suara tembakan. Dia dan Hong mencoba menyelidikinya, tapi yang dia lihat cuma bekas darah. Sementara itu, Fire mulai membunuh 3 orang polisi yang lain. 3 orang polisi lainnya juga teralihkan dengan boneka, tapi tiba-tiba dari belakang Sue menembaki mereka. Di sisi lain, Max sudah menyiapkan beberapa jebakan. Semua polisi tewas menyisakan Hong dan juga Chan. Tapi Fire mencoba memisahkan Hong dan Chan di sebuah labirin. Chan yang berhasil lolos melihat Hong yang sudah terikat. Ternyata semua anggota timnya diikat di langit-langit gedung. Chan bingung dengan apa yang dia lihat. Seakan-akan dia dan timnya sudah masuk di jebakan kelompok bertopeng ini sejak awal. Kelompok ini pun akhirnya keluar. Joe meminta Chan untuk membuang pistolnya. Dia menjatuhkan satu anggota tim Chan sebagai gertakan. Joe meminta sebuah pertandingan. Dia ingin melihat sehebat apa Inspektur Chan ini. Apakah sama seperti yang dia katakan di media? Joe meminta permainan membongkar senjata. Tapi jika Chan kalah, 2 orang anggotanya akan dijatuhkan.
Singkat cerita, Chan kalah dan 2 orang anggotanya dijatuhkan. Tintin pun turun untuk giliran selanjutnya. Jika Chan bisa mengalahkannya dalam waktu 20 detik, 2 orang akan selamat. Tapi lagi-lagi, Chan kalah. Kelompok bertopeng ini sangat menikmati hal itu. Chan yang tidak sanggup melihatnya bahkan meminta kelompok ini untuk membunuhnya saja. Joe cuma bisa tertawa, padahal tadinya Chan sesumbar bisa menangkap mereka dalam waktu 3 jam. Joe meminta Chan untuk berlutut. Setelah berlutut, Joe memberikan kesempatan terakhir. Dia berhadapan lagi dengan Tintin. Chan menyetujuinya, tapi kali ini dia bertaruh untuk 4 orang anggotanya yang tersisa. Kali ini Chan menang, tapi waktunya lebih dari 20 detik. 3 orang akhirnya dijatuhkan. Chan yang frustasi menembaki mereka semua. Hong yang masih sadar meminta Chan untuk segera pergi. Joe lalu membakar tali yang mengikat Hong. Chan lalu bergegas berusaha memadamkannya. Chan yang sadar bahwa di tempat itu sudah dipasang bom segera mengambil troli. Meskipun semua anggotanya sudah tewas, dia tetap berusaha membawa mereka untuk keluar. Sumpah nyesek banget pas adegan ini. Dari sinilah Chan menyalahkan dirinya atas kematian semua anggota-anggotanya. Dia bahkan memutuskan cuti dari kepolisian. Dia yang terpuruk mabuk-mabukan hampir setiap hari. Hubungannya dengan Sun juga semakin renggang. Dia masih bersalah dan malu menemui Sun karena tidak bisa menyelamatkan adiknya. Oke, kembali ke masa sekarang. Chan yang sangat mabuk terkapar di jalan. Seorang pria datang dan mencoba menyemangatinya. Keesokan harinya, Chan kembali sadar. Pria tersebut malah sibuk membersihkan rumahnya Chan. Dan pria itu bernama Frank. Frank bilang bahwa dia partner barunya Chan. Komandannya Chan membatalkan cutinya. Frank bilang bahwa komandan mengutusnya dan Chan untuk menyelidiki kembali kelompok bertopeng ini. Chan yang muak mendengarnya mengusir Frank dari sana. Malam harinya, Chan ditelepon oleh Frank yang bilang bahwa Sun dalam bahaya. Chan yang panik langsung datang ke sana. Ternyata Frank sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuk Sun. Dia ingin hubungan Chan dan Sun kembali seperti dulu. Dia pun pergi supaya mereka berdua bisa mengobrol. Tapi Chan lagi-lagi hanya menyalahkan dirinya sendiri. Chan kembali lagi mabuk-mabukan. Frank datang ke sana dengan tegas bilang bahwa jika Chan ingin sembuh, hanya dengan cara menangkap kelompok bertopeng ini. Frank memberikan sedikit info bahwa orang-orang ini penyuka game. Senjata-senjata mereka sangat canggih yang artinya mereka orang kaya. Tapi Chan tidak mau mendengarkannya. Tiba-tiba seseorang dicopet. Frank mengejar pencopet itu dan menghajar mereka. 1 orang berusaha kabur dan Chan menghentikannya. 2 orang itu dibawa ke kantor polisi. Frank lalu mendekati seorang polwan bernama Sasa. Sasa membantunya memenjarakan mereka. Di sisi lain, Inspektur Tay membangunkan Chan yang mabuk. Frank lalu membantu Chan mempertahankan harga dirinya. Frank bilang dia ditugaskan dengan Chan untuk menangani kasus kelompok bertopeng. Tapi Inspektur Tay yakin bahwa tugas itu diserahkan ke dia. Dia masih menyalahkan Chan atas kematian timnya. Tapi Frank punya keyakinan Chan bisa menyelesaikan kasusnya. Inspektur T lalu memberikan mereka tantangan siapa yang bisa memecahkan kasus ini lebih dulu dan yang kalah akan meminta maaf. Chan pun pergi seakan-akan menolak tawaran itu. Tapi Frank lagi-lagi mencoba meyakinkan dia. Frank bilang dia adik salah satu anggota tim Chan yang terbunuh. Itulah alasannya kenapa dia kekeh ingin menangkap kelompok bertopeng ini. Lalu Sin pun beralih ke orang tua dari Joe yang setiap hari hanya bertengkar. Ayahnya selalu melampiaskan kemarahannya ke Joe. Ayahnya ini juga seorang polisi. Itulah alasan Joe sangat membenci polisi. Tapi berbeda dengan ibunya yang malah memanjakannya dengan uang tanpa kasih sayang. Joe yang emosi melampiaskannya ke mannequin polisi. Di sisi lain,
Frank mendapatkan info bahwa peristiwa anggota timnya Chan itu dijadikan game online oleh kelompok bertopeng. Nah, Sasa ngasih info bahwa ketika kelompok ini keluar dari bank, tas mereka hilang. Frank bilang bahwa Sam yang terakhir kali terlihat mengejar mereka, jadi setidaknya dia pasti tahu sesuatu. Lalu mereka berdua pergi ke bar. Setelah kejadian itu, Sam dikeluarkan dari kepolisian dan Sam membuka sebuah bar. Anak buah Sam mengusir mereka yang pada akhirnya terjadi pertikaian. Sam pun akhirnya keluar. Sam awalnya menolak, tapi setelah diyakinkan oleh Chan, akhirnya dia memberikan sebuah jam. Dia hanya tahu kelompok ini suka dengan X Game. Sasa mencoba meneliti jam itu, yang ternyata milik perkumpulan X Game. Dan sekarang event X Game sedang dilaksanakan. Chan pun pergi, tapi Tae membuntuti mereka. Chan menemukan jam tangan yang sama yang dipakai Fire. Tae dan polisi yang lain datang ke sana. Fire lalu segera menghubungi Joe. Sam dipaksa oleh Tae untuk menemukan pelakunya dan di sanalah dia melihat Sue. Fire lalu menembak Sam dan terjadilah aksi saling tembak. Di saat sekaratnya, Sam membuat pengakuan bahwa dia mengambil tas berisi uang itu untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi kelompok ini mengetahuinya. Jadi mau gak mau, dia membocorkan rencana Chan dan timnya terdahulu. Itulah alasan kenapa kelompok Chan bisa dengan mudah dibantai. Tae yang mendengarnya jadi paham bahwa ini bukan salah dari Chan. Fire dan Sue berusaha kabur. Chan berusaha mengejar Fire, sementara Sue diselamatkan oleh Joe. Fire terus kabur, tapi Chan dan Frank tidak menyerah mengejarnya. Sampai Fire terpojok. Dia lalu menembak sopir bis untuk mengalihkan perhatian Chan. Chan pun memilih untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di bis itu. Bisnya semakin tidak terkendali dan menabrak mobil dan telepon umum. Chan mencoba masuk ke bis itu, tapi di depan bis itu melewati sebuah jembatan. Untungnya, Chan berhasil selamat dan mencoba mengambil alih kemudi. Frank datang tepat waktu dan menghentikan bis itu dengan menabrakkan truknya. Setelah kejadian itu, komandannya datang dan memarahinya atas kerusakan yang diakibatkannya. Apalagi, Chan masih dalam masa cuti. Chan kaget dong, bukannya komandannya yang membatalkan cutinya dan mengirim Frank sebagai partner. Chan pun datang dan menanyakan siapa sebenarnya Frank ini. Frank pun cerita, 10 tahun yang lalu, seorang pria mencuri makanan untuk anaknya. Lalu datang polisi baik. Nah, sebelum sempat dia menyelesaikan ceritanya, Chan keburu memukulnya. Frank lalu bilang, dia memang bukan polisi, tapi kehadirannya tidak merugikan siapapun. Lagi pula, dengan bantuannya, Chan bisa mengungkap informasi tentang kelompok bertopeng. Sementara itu, Sue yang terluka dibunuh oleh Joe. Sasa akhirnya mendapatkan informasi siapa sebenarnya kelompok ini. Jadi Chan mencoba membuntuti Joe. Tapi Joe yang seakan sudah tahu malah mempermainkannya. Joe malah datang ke rumah Sun. Chan panik dan langsung berlari. Joe pun menelpon dan bilang bahwa permainan dimulai. Chan diminta pergi ke markas kepolisian. Joe pun keluar dari rumah Sun dan Frank yang menunggunya di depan berusaha mengejarnya. Tapi Max malah melemparkan bom asap ke mobil Frank. Di sisi lain, Sun bilang bahwa dia dapat telepon bahwa Chan sedang dalam masalah. Polisi di sana bingung karena memang tidak terjadi apa-apa. Jadi polisi itu meminta Sun menunggu di ruang briefing. Sun yang menunggu didekati oleh Joe dengan sebuah kotak hijau yang ternyata isinya adalah bom. Jadi yang bisa dia lakukan cuma terdiam. Untungnya, Chan segera datang. Inspektur T mengevakuasi semua orang. Chan membawa Sun ke sebuah gudang arsip. Di sana, hanya ada mereka berdua. Sambil berusaha menjinakkan bomnya, Chan terus-terusan meminta maaf.
Tapi Sun sejak awal tidak pernah menyalahkan Chan apalagi atas kematian adiknya juga. Regu penjinak bom meminta Chan untuk membekukan bomnya. Chan pun pergi mencoba mencari alat pembeku. Tapi disinilah Sun mencoba memotong kabelnya sendiri. Untungnya bomnya berhenti dan tidak meledak. Chan mencoba melepaskannya tapi ternyata ada sebuah kabel pemicu lain. Dan bom itu kembali aktif. Chan berusaha kabur sejauh mungkin dan Sun selamat, tapi dia mengalami luka yang cukup parah. Setelah kejadian itu, Chan dan Frank malah ditangkap. Frank ditangkap atas tuduhan penyamaran sebagai polisi gadungan dan Chan malah membantunya. Di penjara, kelompok bertopeng ini datang. Joe bilang permainan masih berlanjut. Malam ini mereka akan merampok sebuah bank. Chan berkali-kali meminta dilepaskan. Sasa juga mencoba meyakinkan ayahnya, tapi ayahnya juga tidak bisa melepaskan mereka. Sasa terus merengek dan ayahnya izin ke toilet, tapi sambil menjatuhkan kunci penjara. Mereka berdua mengendap-endap, tapi malah ketahuan komandannya. Komandannya seakan tidak melihat mereka dan pergi. Inspektur T melihat mereka dan dia memberikan pistol miliknya dan meminta Chan mengembalikannya begitu selesai. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah warnet. Mereka menunggu seseorang menyelesaikan game ini untuk mendapatkan petunjuk baru. Dan tepat saja, seseorang menyelesaikan gamenya dan ke permainan selanjutnya, yaitu Bank Hong Kong. Sementara itu, Bank Hong Kong sudah dibobol oleh kelompok ini. Lagi-lagi seperti biasa, Joe meminta salah satu karyawan bank menelpon polisi. Frank mencoba menghubungi Sasa untuk mendatangkan seseorang ke sana. Chan melihat masih banyak orang-orang di sana berlalu lalang seakan tidak tahu apa yang terjadi. Jadi satu persatu mereka diajak ke pinggir. Kelompok ini bingung, awalnya tempat itu ramai tapi sekarang jadi sepi. Para orang tua kelompok ini datang ke sana. Frank bilang bahwa anak-anak mereka sedang merampok di atas. Max yang melihat orang tuanya pun turun ke bawah dan menyerah. Joe pun kesal dan menembaknya. Semua orang panik dan berhamburan keluar. Kelompok ini mulai brutal menembakkan senjata. Chan dengan sigap menuju ke atas, tapi sialnya senjatanya malah terjatuh. Frank menghadapi Fire dan berhasil menembak kakinya. Sementara Chan yang kabur dikejar oleh Tintin. Mereka sampai ke sebuah tempat permainan Lego yang banyak sekali pengunjung. Nah, daripada jatuh korban, Chan meminta tanding ulang dengan tangan kosong. Di sini terlihat Chan mendominasi pertarungan. Dia terus-terusan memojokkan Tintin dan Tintin pun akhirnya kalah. Tiba-tiba, Frank yang dikejar oleh Joe masuk juga ke tempat Lego itu. Joe yang melihat Chan langsung menembakinya, tapi tembakan itu malah mengenai Tintin. Tiba-tiba, tim SWAT datang ke sana. Tintin berusaha menembak Chan tapi dia berhenti ketika tahu bahwa Chan malah akan menyelamatkannya dengan berteriak ke tim SWAT untuk memanggil ambulan. Chan lalu menuju ke atap. Di sana dia melihat Frank yang sudah terikat. Joe melemparkannya ke bawah dan Frank bergelantungan bermodal seutas tali yang diinjak oleh Joe. Joe meminta untuk tanding ulang jika Chan ingin menyelamatkan Frank. Mereka berdua lalu melucuti senjata masing-masing. Belajar dari pengalaman, Chan kini punya sebuah trik. Alih-alih memasang senjata itu, Chan langsung memasukkan pelurunya. Dan Joe pun kalah. Ayah Joe yang merupakan kepala kepolisian distrik utara datang sambil terus memarahi Joe. Joe lalu mengosongkan pelurunya dan menodongkannya ke Chan. Sniper yang melihatnya langsung menembaki Joe. Chan memberikan kode untuk berhenti menembak. Joe pun terkapar dan tali di kakinya terlepas. Chan melompat berusaha menangkap tali itu, tapi mereka berdua malah terjatuh. Untungnya mereka berhasil selamat.
Beberapa hari berlalu, Sun pun sudah pulih meskipun dengan bekas luka di wajahnya. Dia datang ke kantor polisi dan di sini Chan pun melamar Sun. Sun menerima dan semua polisi di sana bergembira. Frank lalu pergi dan meninggalkan jaketnya. Chan yang melihat jaket itu dan teringat akan sesuatu. 10 tahun yang lalu, seorang pria sedang bangkrut. Tapi anaknya kelaparan. Jadi pria itu mencuri roti demi anaknya. Tapi pria itu malah tertabrak truk. Polisi yang mengejarnya seakan puas atas kematian pria itu dan mengumpat kepadanya. Tapi Chan menghentikannya dan bilang bahwa seorang pencuri pun punya martabat. Lalu meminta anak buahnya memanggil ambulan. Chan menutupi mayat pria itu dengan jaketnya. Dia bilang ke anak kecil itu bahwa terkadang dunia tidak adil. Chan memintanya melupakan masa lalu dan tumbuh jadi orang baik. Dan anak kecil itu adalah Frank. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film New Police Story 2004. Salah satu film police story terbaik menurutku karena actionnya dapat, jalan ceritanya menarik dan plot twistnya juga ajib. Nah, kalau kalian punya rekomendasi film yang bagus buat dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.